Hai guys, balik lagi sekarang di channel aku. Sekarang tuh lagi ada bersama dengan teman aku Dewi. Dewi itu adalah teman seperjuangan, teman kantor, teman seperjuangan, dan kita sudah kenal 15 tahun yang lalu ya. Kayak lebih dari 15 tahun. Kenal Dewi itu di project kita dulu kerja sebagai marketing. Ceritain kita marketing properti dulu awalnya kita masarin kayak pasar modern tuh kayak jual kios sama ruko gitu. Nah itulah awal pertemuan aku dengan Dewi. Jadi sekarang kita bernostalgia nih, mau cerita pengalaman kita waktu zaman kita waktu masih kerja sebagai marketing. Kita ceritanya dari apa nih? Dari gimana? Kerjaan kita dulu. Target ya pasti. Target. Marketing udah pasti target, tiap bulan pasti target nih, lagi terus tiap bulan, enggak tiap bulan sih, setiap minggu, setiap hari pun ditanyain prospek yang mana, dan setiap minggu juga sih. Kalau sih setiap minggu karena kan setiap minggu kan kita ada meeting ya, dari report hasil dari kanvas kita satu minggu, mana nih reportnya, dikumpulin reportnya, ditanyain terus closingan. Nah kita mau cerita nih cara kita mendapatkan klien itu dari mana Dewi dapetin klien? Kalau aku kebanyakan sih dari kanvas dan in-house ya, atau di pameran. Pasar kan nggak ada pameran dulu. Pameran ada Kak? Kagak ada, kita kampas nih dari pasar, karena kita kan jualinnya pasar, kios, otomatis kita tuh kampasnya ke pasar, bagi-bagi brosur di pasar. Iya. Itu kita pameran di Mall Palem, di mall itu, di Mall Dan Mogot. Iya, Iya, itu pameran kita. seriusan? Iya, Mas Rudi. Beta. Aku lupa deh pameran ada atau nggak, lupa. Ini jelas ingatan cuma bawa brosur doang tuh, kanvas aja, kanvas ke pasar-pasar, bawa brosur, nenteng itu. Sekali keluar tuh bawa brosur sampai 500 lembar, itu bawa di goodie bag banyak banget. Nih kita keluar nih, kalau satu kantong goodie bag misalkan 300 atau 500 lembar, itu kalau aku tuh itu semuanya harus habis dibagikan gitu. Dan harus dapat data minimal 10 data customer. Kalau you, Kalau aku itu harus 1000 nomor, 1000 kontak itu. bisa 1000 kontak, seriusan 1000 kontak? 1000 kontak ini tapi dalam waktu beberapa Sehari. Oh, sehari. Kita Banyak sih, sehari. paling ya sama sepertimu lah, nggak jauh berbeda Kak. Oh gitu. Baginya kemana aja? Pasar juga kan? Pasti kan pasar kan? Pasar sama ke iya, ke ruko. Itu karena pasar kita memang ruko dan pedagang ya. Iya, karena emang kita jualinnya tuh kios dan ruko. pasar. Iya. Jadi ya sesuai. Iya. Cuma ada yang gilanya Kak. Apa? Bos gue tuh gila Kak. Apa gilanya kenapa? Gila dan baik sih ya, pasti dia gila dan baik. Dia tuh sangat menyenangkan. Apa Sangat contohnya? menyenangkannya ya. Selalu bawa kita happy di saat kita ada pressure. Takdir makan. Ya betul. Gue kenyangin dulu, habis itu gue pecut. Gue kasih lu makan dulu ya. Abis makan lu jangan cuma mau kenyangnya doang ya, lu nggak mau kerja ya. Lu harus kerja hasilnya. Oh, kalau Dewi dikasih makan dulu baru disuruh kerja. Kalau aku mah enggak, nyantai aja, mengalir semuanya. Tapi bos aku itu paling bagus dan paling memotivasi loh. Oh, iya, apa ceritanya? Iya, ceritanya. Banyak hal yang aku dapat dari dia tuh menjadikan ilmu yang sangat bermanfaat di saat ini. Apa contohnya? Ya, artinya tahan banting di saat kita dalam kesulitan. Seperti apa? Ya permasalahan apapun, permasalahan ya harus penjualan ya, pokoknya harus jangan down gitu loh. Nah mental itu kita tertentang Kak di saat aku sekarang ini. Hanya berbeda itu kan berbeda. Jadi penting itu kita tuh harus tahan mental, tahan banting, tahan hujatan juga. Iya betul. Karena kita tuh hidupnya di target
Terus? Marketing itu penuh dengan target. Jadi kalau Anda kuat jadi dengan target, jangan pernah jadi marketing. Ya, Ingat itu, ya. karena Anda akan gugur. Ya betul. Setuju nggak teman-teman yang Setuju nggak? marketing? Nah, tapi jangan salah. Apa? Orang sukses itu kebanyakan dari mana? Dari marketing. Ya, setuju. Itu banyak sekali orang yang Karena sukses. mentalnya ya, karena mentalnya Karena udah mentalnya terbiasa. sudah- Iya, sudah udah terlatih, tertempa, udah sudah terlatih. terlatih. Iya, terus apa lagi? Makanya jangan kita menyepelekan marketing ya. Terus Jadi apa lagi? marketing itu banyak Apa? banyak hal kita bisa dapat. Ya, Ah. ketemu klien dengan Ya. berbagai macam karakter. Oh, betul, 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 betul. Itu apa ya? Apa? Satu itu juga Kak, Apa? ya pengalaman juga, Oh, jadi iya, iya, pembelajaran juga. Iya, jadi kita lebih mengenal bermacam-macam karakter Karakter. manusia. Betul, betul. Ada yang baik, ada yang ya macam-macam lah, kalian tahu lah ya, yang kerjanya marketing mungkin udah banyak ketemu dengan macam-macam karakter ya, karakter manusia ya. Pada saat itu ya gitu loh, karena kan Oh ya, baru ingat, aku punya teman nih, ya kan, dia emang bukan temennya, bukan dari marketing, mungkin dari backgroundnya dari ya back office. Jadi dia tuh menganggap marketing itu apa sih, menganggap marketing mungkin karena kita kan emang marketing itu kerjanya memang ketemu orang dan ngomong kan, ngobrol. Nah, karena teman aku itu kerjanya di back office, dia tuh sangkanya tuh kita tuh marketing itu tukang gosip. itu salah. Mungkin dipikir gosip itu ngomongin orang atau gimana, nggak ngerti lah. Pokoknya dia bilang sama kita, sama aku nih, marketing itu orangnya kerjanya tukangan gosip. Nah aku bingung, gosip itu gosip apa ya? Nah, dia nggak jelasin gosip itu gosip apa, cuman dia bilangnya tuh marketing itu tukang gosip. Nah, Kalau itu aku nggak setuju Kak. padahal harusnya dia nggak usah ngomong gitu ya kan, karena kan dia kan kerja di back office itu. Nah back office itu dia tuh gaji dari mana kalau bukan dari marketing? Bener nggak? Betul. Kita ini sebagai marketing itu apa ya? Ibaratnya fondasi dari perusahaan. Bener Karena kan? tanpa kita perusahaan itu nggak akan berkembang. Gitu. Bener, ya harus. Jadi ya ratukanlah marketing. Ya maksudnya jangan ngejudge orang dan ngejudge marketing itu apa bilangnya tukang gosip lah, tukang banyak omong lah, banyak apalah gitu, kerjaan nggak bener lah, beginilah begitu. Harusnya jangan ngomong gitu. Dia kan kerja di back office, dia tuh gajinya itu kan Dari kita. dari marketing, dari hasil kita jualan, hasil dari cap tip kita ngomong ke klien-klien, hasil dari cap tip kita ngerayu-rayu klien supaya klien itu beli produk kita dan menghasilkan uang, dan itu uang itu buat gajinya anak-anak back office kan. Jadi menurut kalian gimana nih? Jangan teman aku yang bilang marketing itu tukang gosip. Komen ya di kolom komentar. Komen ya, kalian yang sebagai marketing. Nah guys, sekarang nih, kalau aku kan sekarang udah nggak di, maksudnya udah nggak kerja di in-house lagi. Jadi kerjanya tetap kerjanya marketing, tapi nggak di in-house. Aku sekarang kerjanya di agent. Agent itu kayak freelance gitu, jadi nggak ada terikat kayak jam kantor gitu. Jadi jamnya bebas, jadi mau kemana aja juga bebas. Nah kalau Dewi sekarang, Dewi ini udah jadi pengusaha, dia udah nggak di marketing lagi, dia ini jadi pengusaha apa? Pengusaha fashion, tepatnya di Pasar Anyar Bogor. bukan tempatnya, maksudnya tempatnya tuh fashion itu jual baju-baju gamis gitu. Jadi Dewi ini sekarang jual baju gamis, dia dagangnya di Bogor, di mana? Pasar Anyar ya kan? Pasalnya. Jadi teman-teman nih mungkin yang rumahnya di sekitaran Bogor atau ya sekitaran Bogor lah intinya ya, kalau misalkan mau cari-cari baju-baju gamis, teman-teman bisa datang ke Pasar Anyar. Tepatnya di mana Dewi alamatnya sekarang? Tepatnya di Pasar Anyar Bogor, Blok B2 nomor 99. Di toko aku itu banyak banget pilihannya, bisa untuk yang fashionnya anak muda dan fashionnya ibu-ibu muslimah, itu tersedia, semua ada di toko aku. Harga juga sangat terjangkau, Masih bisa nego harganya. bisa nego. Jangan lupa ya, aku tunggu kedatangannya di toko aku. Oke? Nah aku bertanya nih sekarang nih, karena kan Dewi sekarang kan posisinya udah nggak kerja di agent lagi ya kan, maksudnya udah jadi
ya bisa dibilang pengusaha lah, usaha sendiri ya kan. Pasti kan beda nih dari kita di marketing sama usaha sendiri. Kalau kita kan dulu di marketing kan pasti ada target. Nah mungkin di usaha sendiri juga kan mungkin ada target, cuman targetnya beda nih. Maksudnya gimana nih perbedaannya dagang Perbedaannya sendiri sih, sama dulu kerja di marketing? kalau kerja di marketing kita penuh dengan target, passionnya beda ya. Kalau aku sendiri yang seperti Kak bilang, ada target tetap tapi nggak seperti kita kerja di kantor. Jadi untuk usaha itu tergantung diri kita sendiri. Kalau kantor kan kita harus, ya kan, diharuskan harus Karena memang tuntutan dari kantor, iya. harus kerja, datang jam sekian, pulang jam sekian. Iya. Tapi kalau aku ya Kalau di toko ada target tapi nggak diatur, itu aja sih. ada target tetap, cuman waktunya bebas, lebih fleksibel. Cuman target untuk sendiri aja ya. Misalkan Betul. sebulan nih mau capai, mau harus masuk target berapa duit atau berapa apa namanya, Ya. berapa pieces, berapa potong gitu. Ya betul. Jadi nih mau tanya nih, mau sedikit aja nih apa namanya, untuk omset nih, untuk omset daily nih sebulan tuh bisa pulang-pulang bisa laku berapa potong gitu, berapa potong baju gamis, atau nominalnya tuh kurang lebih di angka berapa, di angkanya aja misalkan 1 digit atau berapa, di atas kisaran di Kalau di dalam bawah 10 satu atau bulan di atas itu 10. kalau satu bulan ya, include 1 bulan, karena aku ini banyak sekali yang belanja di aku itu reseller. Jadi udah ada langganan ya, beda. jadi penghasilannya berapa Penghasilan sebulan? kalau untuk saat ini 2 digit ya. Tapi kalau sebelum COVID itu memang sangat gratis sih sebelumnya ya. Itu bisa sampai 100 juta per bulan. Sebelum COVID ya. Jadi Tapi sekarang memang ini kan sekarang udah, maksudnya udah ini apa namanya, udah kembali normal lagi, mungkin normal lagi kalau enggak, cuma untuk- maksudnya udah lebih baik lagi dari zaman kemarin ya. Betul. Tapi kalau untuk perekonomian ya, untuk perekonomian untuk pedagang, sepertinya belum ada untuk yang offline ya. Yang offline itu belum ada peningkatan kan. Masih online ya? Masih online. Sekarang Mungkin ya? mereka lebih Sekarang banyak lebih lari banyak tuh online. Tapi berhubung aku ini banyak di reseller, jadi omset masih agak stabil ya. Maksudnya nggak terlalu sampai terpuruk lah. Maksudnya masih ya masih standar lah gitu ya. Masih standar. Masih bisa lah. Guys, aku mau cerita lagi nih ya. Dulu masih yang ya, kita kan kalau di properti itu kayak hari Sabtu atau Minggu, Sabtu dan Minggu itu kita kan biasa suka ada acara tuh, ada event gitu. Nah kalau event ini biasa Sabtu Minggu kan kita kocokan tuh ya namanya ya. Jadi semua all marketing itu kita bisa istilahnya maksudnya gimana ya, bisa dapat tamu, maksudnya walk in gitu. Jadi kalau misalkan ada tamu yang datang, kita bisa terima, tapi itu giliran dengan cara tuh setiap hari Sabtu dalam minggu ini, hari Sabtu pertama ini, Sabtu kita datang pagi-pagian tuh, jadi kita dikocok namanya, bener gak sih kocok ya dulu ya, masih dikocok. Jadi misalkan dikocok nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, dan terakhir. Nah untuk tamu yang datang itu dapat ke urutan yang pertama, tapi kalau untuk yang telepon yang masuk itu masuk ke urutan yang terakhir. Kalau tamu yang datang urutan yang pertama, kalau yang telepon urutan yang terakhir. Nah biasanya nih kita kalau acara itu di hari Minggu kan kita targetnya tuh ke gereja gitu, bagi-bagi masuk ke gereja, ke selipin ke kaca-kaca mobil di depan gereja, bener gak sih? jadi dulu-duluan. Jadi kalau marketing dulu ya sangat jauh berbeda sama marketing sekarang. Marketing dulu itu benar-benar berjuang ya, benar-benar berjuang. Sama aja kali, bukan sama-sama aja sih, sama sekarang aja. itu lebih banyak di media. Memanfaatkan mungkin dulu, media. Mungkin kalau yang dulu kan enggak, kita memang kerja keras ya apa ya. Mungkin sama aja kali ya, cuman kita belum kenal aja kali ya namanya. Enggak, dulu nggak terlalu booming media seperti ini kan belum. Dulu mungkin karena masih zamannya handphonenya tuh handphone BlackBerry. Belum ada handphonenya iPhone yang sekarang yang banyak Instagram, terus ada TikTok ya kan. Dulu kita handphonenya masih handphone BlackBerry, jadi ya kita kerjanya ya
door to door tuh bagi-bagi brosur ke Kalau- gereja-gereja gitu. Kalau hari Minggu kita suka bagiin brosur ke setiap orang pulang gereja, kita kasihin. Terus sama di mobil kita suka kasih selip-selipan gitu brosur. Terus sama apa, kalau biasa nih, kalau aku nih, kalau habis pulang kerja nih, kalau pulang kerja itu kan, kalau lagi acara gini nih, kalau acara kan biasa sampai jam 7 malam tuh. Nah jam 7 malam aku tuh nggak langsung pulang, mampir lah tuh ke apa, kayak ke Pujasera lah gitu. Jadi ke Pujasera setiap orang makan itu aku kasih brosur, aku tawarin, dan ya untungnya ada yang beli ruko, tau nggak. Dia cuma bilang, aku kesini tuh cuman mau makan doang, tapi karena kamu kasih brosur jadi aku jajannya tuh mahal banget sini. Jajan ruko harganya hampir 2 M tuh, bayangin. Terus ada bagi-bagi brosur juga kan di gerbang-gerbang, setiap pintu masuk klaster itu kan ada gerbang. Nah suka bagiin brosur juga tuh di pinggir jalan, di gerbang-gerbang. Itu juga lumayan juga, jangan anggap tuh kita bagiin pinggir jalan tuh nggak ada hasil. Asal kita taat aja ya, asal kita bener-bener niat, pasti ada hasil sih. Mau kerja dimanapun pasti ada hasil, asalpun kita niat. Buktinya aja orang lagi makan, nggak sengaja dia bagian brosur aja di pinggir jalan, ini dia belinya juga nggak nanggung lagi, belinya ruko semuanya. Coba ya, keren nggak sih marketing? Keren kan? Keren kan. Ini memang salah satu marketing yang ini ya, biasanya kata ya, penjual terbaik kan kamu kan waktu itu kan. Amin. Setiap ketemu dia pasti dibilangnya best seller itu zaman dulu, zaman kita masih apa namanya, udah lama lah itu. Kalau sekarang mah beda. Sekarang apa tuh istilahnya sekarang? Bukan istilahnya, maksudnya sekarang gimana ya, bukannya best seller lagi sekarang. Kalau sekarang dia aja udah mikirin nih, hari ini jualan, bulan depan mikirin jualan lagi atau enggak gitu. Oke guys, cerita kita cukup sampai sini ya. Cerita kita tentang pengalaman kita kerja dulu sebagai marketing, dan sampai sekarang juga aku masih tetap marketing. Cuma bedanya sekarang kalau Dewi kan dia udah usaha sendiri. Jadi ya intinya masih tetap juga marketing juga sih, sama usaha sendiri kan jualan baju. Dia juga harus merayu customer, memasarkan produk sendiri. Sama juga dia merayu customer supaya customer itu beli produknya dia, beli bajunya dia gitu. Jadi video hari ini cuma sampai sini. Terima kasih yang udah ikutin video aku dari awal sampai akhir. Kita ketemu di video berikutnya. Bye bye.